Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Trino Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke keenam, pengantar sistem informasi. Manajemen data. Fungsi manajemen data. Di dalam perusahaan, manajemen data tidak hanya diisi oleh suatu kegiatan saja, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan yang mencakup pengujian, pengumpulan, pemeliharaan, keamanan, dan juga organisasi. Berikut ini adalah penjelasannya. Untuk kegiatan pengumpulan data yang akan dicatat dalam sumber dokumen, akan diinput dalam sebuah sistem. Pemeliharaan data yang ada pada setiap data yang baru diinput, data yang diubah, dan data yang dihapus harus dilakukan jika data tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan. Tujuannya agar bisa tetap up to date. Penyimpanan data dilakukan pada media penyimpanan, seperti pada pita magnetik. Nantinya, pengambilan data bisa digunakan oleh setiap user agar tidak merugikan pihak apapun. Integritas dan pengajuan data dilakukan agar bisa memastikan tingkat keakuratannya dengan berdasarkan peraturan yang sebelumnya sudah ditentukan. Keamanan data digunakan untuk mencegah agar data tidak hancur, rusak, dan juga disalahgunakan. Tantangan manajemen data. Tantangan manajemen data saat ini sebagian besar berasal dari meningkatnya arus bisnis dan juga perkembangan data, kecepatan, variasi, dan juga volume data yang terus berkembang mampu mendorong perusahaan dalam mencari alat manajemen data yang jauh lebih efektif. Tantangan yang harus dihadapi perusahaan dalam manajemen data adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengetahui data yang dimiliki. Data perusahaan banyak yang diimpun serta disimpan dari berbagai jenis sumber, seperti sosial media, sensor device, dan kamera video. Berbagai data ini tidak akan berguna bila perusahaan tidak mengetahui data apa yang mereka miliki, letak penempatannya, dan bagaimana cara dalam menggunakan data tersebut. Yang kedua, menjaga performa data. Perusahaan akan memperoleh atau menyimpan dan juga menggunakan banyak data setiap hari. Untuk menjaga performa data ketika peak time, maka perusahaan harus bisa memonitor database perusahaan dan juga mengubah indeks ketika query harus berubah tanpa harus mempengaruhi kinerja suatu data. Yang ketiga, persyaratan yang selalu berubah. Suatu peraturan yang sifatnya kompleks dan juga selalu berubah akan membuat perusahaan harus mereview data-data secara mudah dan mampu mengidentifikasi seluruh persyaratan baru yang diterbitkan oleh pihak tersebut. Selain karena adanya persyaratan baru, perusahaan pun harus terus melakukan update dengan adanya perubahan di dalam persyaratan tentang data yang ada, khususnya untuk personality identifiable information atau informasi yang terkait dengan identitas pribadi. Yang keempat, tidak mengetahui tujuan penggunaan data. Data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan sudah diidentifikasi tidak akan memberi nilai apapun jika perusahaan tidak memprosesnya. Jangan biarkan nilai potensial dari suatu data yang sudah ada miliki hilang begitu saja. Data ini harus dianalisis agar menjadi sumber dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda. Jadi, data tidak hanya dikumpulkan saja, namun juga harus bisa digunakan untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Pendekatan database. Pendekatan database atau database approach. Data definition language mendefinisikan bahasa yang digunakan memberi isi atas jenis data, struktur data, dan batasan-batasan atas siapa saja akses ke dalam data. Semua spesifikasi tentang data tersimpan dalam sebuah database. Contoh, coding, create, delete, rename. Data manipulation language, DML. Fasilitas umum and query language. Dari data contoh code, insert, update, delete, merge. Kontrol akses ke database, sistem security, kesatuan atas sistem, kontrol sistem perbaikan, kontrol sistem hak akses, dan konsekurensi. Contoh kode, grant dan provoke a few mechanisms, maksudnya data yang ada akurat dan banyak dia yang ingin menggunakannya. Contoh kode, select, perbolehkanlah setiap user untuk memiliki dan melihat dari database. Yang utama adalah perlihatkan subbagian dari database tersebut. Serta dapat berfungsi sebagai berikut, mengurangi kompleksitas, bertambahnya keamanan, menyediakan tampilan dan mekanisme. Meskipun database diubah, database tetap konsisten sesuai dengan struktur. Peran yang terdapat dalam lingkungan database yaitu data administrator DBA, database designer logikal dan fisikal,
application programmers, and user naive and sophisticated. Database Management System. Apa itu DBMS atau Database Management System? Pengertian DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS merupakan perantara untuk user dengan basis data. Untuk dapat berinteraksi dengan DBMS, dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan. Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. DBMS juga dapat membantu kita dalam memelihara pengolahan data dalam jumlah besar dengan bantuan DBMS agar tidak menimbulkan kacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. Pengertian DBMS menurut para ahli. Yang pertama, menurut CG DBMS adalah software yang menghandle seluruh akses kebutuhan user. Menurut SE3, DBMS adalah software, hardware, firmware, dan prosedur-prosedur yang memanage database. Dan menurut Gordon G. Everest, DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisasi sumber daya data. Tujuan DBMS atau Database Management System. Adapun tujuan dari DBMS ini antaranya, satu, bisa dipakai secara bersamaan. Yang kedua, kecepatan serta kemudahan mengakses data. Yang ketiga, menghemat ruang penyimpanan. Yang keempat, untuk keamanan data. Yang kelima, menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data. Yang keenam, menangani data dalam jumlah yang banyak atau besar. Fungsi DBMS. Adapun fungsinya yaitu, satu, mendefinisikan data dan kaitannya. Yang kedua, mengubah data atau memanipulasi data. Yang ketiga, keamanan dan integritas data. Yang keempat, recovery atau perbaikan dan akurasi data. Yang kelima, data dictionary. Dan yang keenam, untuk performance kerja. Komponen DBMS. Pada umumnya, DBMS memiliki beberapa komponen fungsional sebagai berikut. 1. File Manager, komponen yang mengelola ruang di dalam disk dan juga struktur data. 2. Database Manager, komponen yang menyediakan interface antar data low level yang terdapat pada basis data dengan program aplikasi. Yang ketiga, Query Processor, komponen yang berfungsi menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level. Yang keempat, DML Precompiler, komponen yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan pada suatu program aplikasi ke pemain prosedur normal. Dan yang terakhir, DDL Compiler, komponen yang mengkonversi berbagai perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Data Warehousing. Pengertian data warehouse. Definisi umum dari gudang data atau data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Dengan menganalisa sebuah data secara terstruktur, maka dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat, yang lebih menunjang pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan. Itulah mengapa gudang data termasuk dalam salah satu parameter penunjang kegiatan bisnis intelijen. Fungsi data warehouse. Mengapa gudang data sangatlah penting? Berikut ini merupakan faktor utamanya. 1. Membantu dalam mengambil keputusan. Fungsi pertama dari data warehouse adalah untuk dapat mengambil sistem keputusan yang tepat, di mana informasi tersebut haruslah kredibel dan berdasarkan fakta. Yang kedua, mudah dan cepat dalam mengakses data. Fungsi yang kedua adalah mudah untuk diakses dan penggunanya dapat lebih cepat dalam mengakses data, serta lebih efisien, yang mana keefektifan tersebut dapat memberikan impact pada pengambilan keputusan. Yang ketiga, menciptakan konsistensi data. Dikarenakan data warehouse merupakan sistem yang dapat mengumpulkan berbagai informasi dari platform yang berbeda, sehingga dapat diubah menjadi format tunggal agar dapat digunakan dengan baik. Yang keempat, menghasilkan ROI yang optimal. ROI atau Return of Investment adalah tingkat rasio antara jumlah laba bersih dan biaya investasi yang dihasilkan dari beberapa investasi pada resource yang ada. Jika dihubungkan dengan data warehouse sendiri, memiliki fungsi khusus untuk memberikan pengembalian investasi
yang lebih menguntungkan. Karakteristik data warehouse. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai 4 karakteristik atau ciri khas dari data warehouse. Di antaranya adalah sebagai berikut. Berorientasi pada subjek, yang kedua itu data yang telah terintegrasi, yang ketiga data bersifat tetap, dan yang terakhir itu dibuat dalam rentang waktu tertentu. Data governance. Data governance adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menentukan personil dalam perusahaan yang memiliki otoritas dan kendali atas aset data dan bagaimana aset-aset tersebut dapat digunakan. Sistem ini menentukan individu, proses, dan teknologi untuk keperluan mengelola dan melindungi aset data milik perusahaan. Elemen-elemennya itu, satu, data mapping dan classification, yang kedua, business glossary, yang ketiga, data katalog. Manfaat yang ditawarkan data governance sebagai berikut. Pemahaman umum tentang data, peningkatan kualitas data, memberikan perspektif baru dari pelanggan dan entitas bisnis lainnya, sistem pengolahan kepatuhan dan risk management yang konsisten, kualitas manajemen data yang lebih baik. Knowledge management. Knowledge management atau manajemen pengetahuan ini bisa kita artikan sebagai serangkaian alat, strategi, dan metode untuk mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, membagikan, dan juga meningkatkan informasi yang terdapat dalam suatu perusahaan. Secara umum, tujuan dari knowledge management adalah guna meningkatkan efisiensi perusahaan dan juga menyimpan pengetahuan yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Elemen utama dalam knowledge management itu yaitu mempunyai sifat diskrit yang dimana tidak bisa diproses termasuk dalamnya jenis data, kata, angka, kode, tabel, sampai basis data tertentu. Elemen kedua adalah data yang sudah diproses dengan menghubungkan elemen yang satu dengan elemen yang lainnya yang akan mempunyai arti. Yang ketiga, elemennya adalah serangkaian informasi yang terorganisir terkait suatu bidang khusus yang lebih mudah untuk dimengerti. Dan yang terakhir adalah elemen untuk menghasilkan terapan dari pengetahuan yang mampu dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, seperti paradigma, buku, tradisi, sistem, filosofi, prinsip, dan kebenaran. Knowledge management adalah suatu alat yang sangat penting untuk perusahaan apapun yang ingin meningkatkan kalian para pekerjanya. Berikut ini adalah beberapa knowledge management yang bisa diterapkan oleh suatu perusahaan. Tempat bekerja yang bisa diterapkan oleh perusahaan dalam menerapkan knowledge management. Tempat bekerja akan menjadi lebih efisien. Upaya membuat suatu keputusan akan menjadi lebih cepat dan efektif. Meningkatkan adanya kolaborasi antar setiap staf. Adanya optimasi dalam proses latihan, dan semakin meningkatnya retensi dan kebahagiaan karyawan dengan adanya peningkatan ilmu pengetahuan, pelatihan, serta inovasi. Kerugian knowledge management. Dalam proses menerapkan knowledge management, setiap perusahaan juga harus memahami adanya kelemahan dan kerugian yang berpotensi timbul. Kerugiannya adalah sebagai berikut. Sulit untuk menemukan cara yang efisien dalam mencatat pengetahuan seputar bisnis. Seluruh informasi dan juga sumber terkait akan menjadi lebih mudah untuk ditemukan oleh orang lain. Mendorong setiap individu untuk saling membagi, menggunakan, dan juga menerapkan pengetahuan yang sudah ada menjadi lebih sulit. Akan sulit dalam mengintegrasikan knowledge management dengan seluruh tujuan dan juga strategi bisnis perusahaan. Memilih dan menerapkan teknologi knowledge management akan menjadi tantangan tersendiri untuk perusahaan. Serta yang terakhir, memerlukan waktu pengintegrasian knowledge management ke dalam proses dan juga sistem informasi yang sebelumnya memang sudah ada. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.